Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nanti mungkin dua part ya, dua bagian ya. Jadi untuk bagian ini saya akan menjelaskan yang ini. Posisi titik terhadap titik asal. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau aplikasinya mungkin seperti ini. Di sini kalau ada, kemarin kan kita jelasin objek itu terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kalau di sini kita jelaskan posisi ini, posisi titik A itu terhadap titik asal, berarti jelaskan dari sini. Oke, gitu ya. Jadi perbedaan dari pertemuan sebelumnya seperti itu. Jadi di pertemuan kali ini itu nanti kita dapat menjelaskan posisi titik terhadap titik asal. Jadi kalau di bagian ini, di bagian video ini berarti tujuan pembelajarannya yang satu ini. Terus yang video bagian 2 nanti saya jelaskan yang terhadap titik tertentu. Oke, kita ingat kembali ya tentang ini titik. Jadi titik A itu tentukan jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Artinya kita jelaskan titik A itu terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini berarti titik A itu kan 2,6. Jarak terhadap sumbu X itu adalah jarak ke sumbu X itu berapa? 6 satuan ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y berapa di sini? 2 satuan. Kalau dilihat gambar kan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu jarak ke sumbu X. Terus 1, 2 itu adalah jarak ke sumbu Y. Atau misalnya kalau sudah paham kemarin kan kita tinggal lihat ini saja ya, apanya koordinatnya. Ini yang sumbu X itu artinya koordinat X itu artinya jarak ke sumbu Y. Terus yang ini itu jarak ke sumbu X tanpa memperhatikan positif atau negatif. Itu ya, saya ingatkan. Ya, oke. Ingat kembali tentang koordinat kartesius ya. Jadi koordinat kartesius itu seperti ini. Jangan sampai lupa. Nah, yang dinamakan titik asal itu kan yang ini. Ini titik asal, terus yang ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Oke, jadi ini posisi titik terhadap titik asal. Nah, di sini ini adalah denah perkemahan ya. Nah, di sini sebagai titik asal di koordinat 0,0 itu adalah pos utama. Nah, koordinat titik asal itu adalah pos utama ya di sini 0,0. Oke, misalnya kita di sini mau menjelaskan pasar terhadap pos utama. Kita mau ke pasar, artinya kalau ini berarti kita mau ke pasar dari pos utama. Kalau mau ke pasar bagaimana sih? Nah, itu kan berarti kita harus ke kanan dulu ya. Ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini ke kanan itu 4 satuan. Belum sampai kalau hanya ke kanan. Berarti kita harus ke atas juga ya. 1, 2, 3. Berarti ke atas itu 3 satuan. Nah, itulah bagaimana kita menjelaskan posisi suatu titik terhadap titik asal. Jadi nanti yang sumbu X kita sebutkan dulu. Misalnya ini pemakaman terhadap pos utama. Jadi kita mau ke pemakaman dari sini. Kemana dulu? 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya kemana kalau dari sini? Ke kiri ya. Jadi kita lihatnya, nah seperti ini apa yang kita lihat. Jadi kalau ke sana itu berarti ke kanan, ke sini berarti ke kiri. Berarti ke kiri berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ke kiri itu 5 satuan. Terus belum nyampe, berarti ada 1, 2. Ke bawah itu 2 satuan. Satuan di sini nanti yang disepakati ya. Kalau misalnya ini suatu denah, terus skalanya itu satu satuan itu 100 meter ya, berarti nanti kalau mau ke pemakaman berarti 500 meter ke kiri, terus ke bawah 200 meter. Atau kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ini kan denah ini sebagai utara ya. Nah, berarti nanti ke timur. Nah, misalnya yang ini tadi yang pasar, berarti ke timur 400 meter, terus nanti ke utara 300 meter. Itu aplikasi dalam sehari-hari.
Nah sekarang ini perumahan terhadap pos utama. Nah, perumahan berarti kemana dulu? Ke kanan ya, ke kanan 6 satuan. Ke kanan 6 satuan. Nah, belum nyampe kalau baru ke kanan. Berarti harus ke atas. Ke atas 5 satuan. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, setelah itu kita generalisasi ya. Coba di sini kita lihat tentukan koordinatnya coba. Nah, di sini. Perumahan koordinatnya adalah X-nya yang disebut dulu ya. Nah, 6,5. Dia posisi terhadap titik asal bagaimana? Oh, ternyata dia kan ke kanan 6 satuan ya. Ke kanan 6 satuan. Terus setelah itu ke atas 5 satuan. Oke, selanjutnya pemakaman. Itu koordinatnya pemakaman sini negatif 5, negatif 2 ya. Negatif 5, negatif 2. Artinya dia ke kiri ya. Ke kiri 5 satuan. Terus ke bawah itu 2 satuan. Begitu ya. Terus selanjutnya kolam. Kolam di sini berarti negatif 3, negatif 3. Berarti nanti ke kiri 3 satuan. Setelah itu ke bawah berapa? 3 satuan. Oke, terus teka-teki tersembunyi. Nah, ini di sini berarti negatif 6,2. Kira-kira bagaimana anak-anak kalau negatif 6,2? Kita bisa lihat ya koordinatnya di sini berarti ke kiri 6. Ke kiri 6 satuan. Terus ke atas 2 satuan. Nah, mungkin anak-anak dari tabel ini bisa melakukan generalisasi, bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana. Nah, nanti apakah kita harus selalu melihat gambar? Apakah kita kalau ada misalnya ini belum ada gambar ini, terus perumahan harus kita gambar dulu baru kita tentukan. Nah, kalau kita lihat di sini coba ya di sini. Lihat yang sumbu X dulu, yang koordinat X dulu. Koordinat X kan cuma ada positif sama negatif. Bagaimana dia kalau positif? Kita lihat ya, positif di sini cuma ada 1 tapi dia ke kanan pasti 6 ya. Atau mungkin bisa lihat di sini lagi, misalnya ada posisi lagi deh. Pasti nanti ke kanan 7 kan. Kalau negatif dia ke kiri berapa? 5. Oke. Sekarang perhatikan sumbu Y, koordinat Y. Nah, di sini ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana kalau positif? Dia ke atas. Dia juga ke atas. Bagaimana kalau negatif ini? Kalau negatif dia ke bawah. Jadi udah bisa menyimpulkan ya. Jadi kalau misalnya 6,5, oh X-nya kan positif, berarti 6 ke kanan. 5 itu sumbu koordinat Y. Nah, koordinat Y-nya positif, berarti ke atas. Jadi kalau misalnya di sini ada objek ya negatif 8,7, berarti pasti nanti dia X-nya kan negatif, berarti ke kiri 8 satuan, ke atas 7 satuan. Begitu ya dari generalisasi. Nah, jadi tidak usah pakai gambar di sini negatif 8,7 terus nanti di sini gitu. Tidak usah seperti itu ya. Nah, jadi gambar untuk memperjelas kalau sudah paham. Nah, tidak usah digambar, kita tinggal lihat koordinatnya. Jadi bisa kita simpulkan ya kalau posisi titik terhadap titik asal seperti ini. Ada titik T, A, B. Nah, itu posisi terhadap titik asal adalah, nah jika A-nya positif maka A satuan ke kanan. Artinya jika ini sumbu X-nya positif dia akan ke kanan. Kalau negatif dia ke kiri. Ke kirinya sebanyak apa? Nah sebanyak ini, bilangan A. Kalau misalnya A-nya 5, berarti 5 satuan ke kanan. A-nya negatif 5, maka negatif, berarti 5 satuan ke kiri. Perhatikan koordinat Y, ini B. B-nya itu kalau positif berarti ke atas. Kalau negatif berarti ke bawah sebanyak. Nah sebanyak ini Y, koordinat Y-nya. Kalau misalnya negatif 2, berarti ke bawah 2. Kalau 2, berarti ke atas 2. Paham ya anak-anak ya? Jadi untuk yang tujuan pembelajaran tadi, yang pertama seperti ini. Jadi misalnya ini terhadap titik asal, ini kemana ini? Sumbu X ya. Sumbu X berarti nanti kemana? Ke kiri 6 satuan, terus sumbu Y-nya positif, berarti ke atas 7 satuan. Oke, mungkin tidak usah saya tulis ya anak-anak ya. Jadi itu saja apa yang saya jelaskan di part 1 tentang posisi titik terhadap titik asal. Nah,
Untuk part 2 nanti akan saya jelaskan tentang posisi titik terhadap titik tertentu. Oke, semangat belajar, terus mencoba mengerjakan soal-soal. Mungkin anak-anak nanti bisa coba dengan bilangan-bilangan yang kalian buat sendiri, mungkin supaya lebih paham. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.